Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mahasiswa dari Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Muhammadiyah Asahan, jurusan Akuntansi semester 6. Video ini dibuat untuk menyelesaikan salah satu tugas dalam mata kuliah Akuntansi Pemerintah dengan dosen pengampu Bapak Syarijal Hidayat SEMAK. Saya yang akan membawakan materi dengan judul Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah. Perkenalkan, saya Dea Aipuspita dengan NPM 200-200-624. Topik yang dibahas pada bab 6 adalah yang pertama, sistem akuntansi keuangan daerah mengalami pembaruan. Yang kedua, prinsip dasar penyusunan laporan keuangan. Yang ketiga, penyusunan sistem akuntansi pemerintah daerah. Yang keempat, pemahaman sistem akuntansi pemerintah daerah. Yang kelima, laporan keuangan pemerintah daerah. A. Sistem akuntansi keuangan daerah mengalami perbaruan. Reformasi dan perbaruan bukan hanya terjadi di sistem akuntansi pada pemerintah pusat saja. Sistem akuntansi pada pemerintah di tingkat daerah juga mengalami reformasi. Sistem AWAS yang digunakan oleh pemerintah daerah yang bernama Manual Administrasi Keuangan Daerah atau MAKUDA yang sudah digunakan sejak tahun 1981 ini sudah usang dan dirubah. Kebutuhan laporan keuangan Pemda dalam bentuk neraca dan juga laporan arus kas di tingkat daerah tentu saja harus disesuaikan dengan keluarnya PP 105 tahun 2000 pasal 38. Guna mendapatkan hasil laporan keuangan ini, maka sistem akuntansi keuangan di tingkat daerah harus sesuai dengan standar akuntansi pemerintah. Penerapan disiplin ilmu akuntansi tersebut tentu saja bergantung pada peraturan perundang-undangan yang digunakan di sebuah negara. Ciri yang cukup penting dan juga menjadi syarat dari sistem akuntansi pemerintah sesuai dengan UN atau PBB. Disebutkan bahwasannya A. Sistem akuntansi pemerintah harus disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan dan juga konstitusi yang berlaku di sebuah negara. Yang B. Sistem akuntansi pemerintah harus menyajikan informasi yang akuntabel dan juga bisa dipertanggungjawabkan serta diaudit dengan baik. C. Sistem akuntansi ini harus bisa menyajikan informasi keuangan yang dibutuhkan guna menyusun rencana dan juga evaluasi pelaksanaan fisik dan juga keuangan. B. Prinsip dasar penyusunan laporan keuangan. Prinsip dasar yang diterapkan oleh pemerintah daerah kala melakukan penyusunan laporan keuangan yang tersaji menjadi laporan neraca, laporan arus kas, dan juga perhitungan realisasi anggaran ini mengacu pada SAKD dari tim Pokja SK Menku 355/2001, Keputusan Kementerian Menteri Dalam Negeri 29/2002, dan juga praktek akuntansi seperti Government Finance Statistik yang terdiri dari 1. Asas kas. Pendapatan daerah ketika penerimaan kas daerah di dalam tahun anggaran pada periode tertentu diakui pada saat pengeluaran kas daerah terjadi. Undang-Undang tahun 17/2003 yang mengatur mengenai kewenangan negara pasal 36 ayat 1 yang menyatakan bahwasanya pengukuran pendapatan belanja dengan basis akrual yang belum dilaksanakan digunakan pengukuran dengan basis kas. Masa transisi ini dilakukan sekurangnya 5 tahun sejak UU ini diberlakukan. Yang kedua, asas bruto. Asas bruto adalah kompensasi yang terjadi di antara pendapatan dan belanja daerah. Pendapatan dan belanja daerah ini akan dibukukan pada pos belanja yang bersangkutan tersebut. Yang ketiga, asas universalitas. Semua pengeluaran harus berada di dalam laporan anggaran yang berarti menjadi batas komitmen tertinggi bagi pemerintah daerah yang bisa membebani APBD. Yang keempat, nilai sejarah. Penilaian atas aset tetap daerah menggunakan sistem nilai sejarah atau historis yang disajikan di dalam neraca yang tidak memperhitungkan akan penyusun atau depresiasi aset tetap. Penilaian pada neraca awal tersebut dilakukan melalui kegiatan secara fisik seperti inventarisasi pada semua aset daerah. 5. Kebijakan akuntansi. Kebijakan akuntansi yang ada di daerah terhadap kendala yang dihadapi tersebut memiliki beberapa aspek yang terdiri dari
A. Aset seperti bangunan dan uga tanah yang mengalami kesulitan dalam hal nilai historis. B. Depresiasi aset tetap tidak akan dilakukan disebabkan pemerintah daerah bukanlah organisasi yang berhubungan dengan profit atau laba. C. Aset historis dan sumber daya alam sendiri memiliki unsur ketidakpastian. Yang keenam, neraca daerah. Neraca daerah akan menggunakan sistem classified balance sheet yang dikategorikan menjadi aset tidak lancar dan juga aset lancar beserta ekuitas dana bagi kelompok penyeimbang. 7. Struktur APBD. Struktur dari anggaran pendapatan dan belanja daerah ini akan diklasifikasikan secara ekonomi yang di dalamnya terdapat belanja operasi dan juga modal serta belanja-belanja lain yang sesuai dengan PP 105/2000. C. Penyusunan sistem akuntansi pemerintah daerah. Sistem akuntansi pemerintah daerah ini merupakan proses dari pencatatan, klasifikasi, dan juga peringkasan semua transaksi keuangan yang terjadi di pemerintah tingkat daerah dan juga laporan dalam hal pertanggungjawaban dari pendapatan dan juga belanja di pemerintah tingkat daerah. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 dan juga Keputusan Kementerian Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2002 menyajikan pendekatan baru di dalam pengelolaan keuangan daerah tersebut. Perubahan ini dilakukan dengan cara bertahap yang tentu saja membutuhkan waktu lama di dalam proses implementasi tersebut. Keputusan Kementerian Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2002 yang mengenai sistem akuntansi pemerintah daerah ini bisa dijelaskan seperti berikut ini. 1. Bab 5 mengenai penatausahaan keuangan daerah ini akan mengatur mengenai fungsi otorisasi keuangan daerah dalam hal pengelolaannya pada pasal 31 hingga 42. Yang memegang peran dalam otorisasi tersebut adalah A. Kepala daerah yang menjadi pemegang kekuasaan umum, B. Bendahara umum daerah, C. Pengguna anggaran, D. Pemegang kas. Yang kedua adalah pasal 43 ayat 1 berisi mengenai pengaturan dokumen yang dipakai guna merekam data transaksi keuangan daerah. Hal ini juga tersaji dalam pasal 52 ayat 2 dan pasal 59 ayat 1. Yang ketiga, pasal 44 hingga 64 berisi mengenai prosedur penerimaan kas dan juga sistem serta prosedur pengeluaran kas dan kebijakan pengadaan barang dan jasa. Yang keempat, pasal 65 hingga 69 berisi mengenai prinsip manajemen aset daerah yang akan berimplikasi kepada neraca pemerintah tingkat daerah. Yang kelima, pasal 70 dan 71 akan mengatur mengenai sistem akuntansi dan juga kebijakannya. Yang keenam, pasal 72 dan juga 77 berisi mengenai catatan di dalam proses tata usaha keuangan daerah yang terdiri dari buku jurnal, buku besar, dan juga buku pembantu. Yang ketujuh, pasal 78 berisi mengenai bentuk sistem dan prosedur akuntansi yang berfungsi sebagai organisasi dokumen dan catatan keuangan. Yang kedelapan, pasal 79 hingga 85 ini mengatur mengenai bentuk laporan dan mekanisme pertanggungjawaban keuangan daerah. Yang kesembilan, pasal 9 hingga 110 mengatur pengawasan keuangan daerah. Sistem laporan keuangan daerah ini tentu saja kualitasnya mendapatkan pengaruh dari beberapa andal dari sistem akuntansi yang ditetapkan oleh pemerintah. Sistem ini merupakan kumpulan gabungan dari subsistem yang memiliki beberapa tahap, prosedur, dan juga perangkat serta peraturan di dalam rangka untuk mencatat data keuangan dan juga mengelola data-data tersebut agar menjadi laporan keuangan yang bisa dibaca oleh berbagai pihak tersebut termasuk publik. Tujuan dari sistem akuntansi pemerintah daerah ini tentu saja untuk meningkatkan efisiensi dan juga efektivitas di sektor pelaporan, mendukung operasi harian yang rutin dilakukan, meningkatkan kualitas laporan dan pengambilan keputusan, meningkatkan sisi akuntabilitas di sektor finansial, dan juga melindungi aset yang dimiliki oleh pemerintah daerah. Komponen dari sistem pengendalian intern ini sudah diatur dalam PP Nomor 60 Tahun 2008 yang mengatur mengenai sistem pengendalian intern pemerintah di mana terdapat 5 komponen penting di dalamnya. Yang pertama adalah lingkungan pengendalian pimpinan dari sebuah instansi pemerintah dan juga semua pegawai tersebut harus menciptakan dan juga memelihara lingkungan di semua keseluruhan organisasi yang bisa menciptakan perilaku yang mendukung manajemen. Yang kedua, penilaian resiko. Pengendalian intern ini harus menyajikan penilaian atau resiko yang harus ditanggulangi baik dari dalam dan luar organisasi atau lembaga.
Yang ketiga, kegiatan pengendalian. Kegiatan ini akan membantu dalam memastikan bahwasannya arahan dari pimpinan instansi pemerintah bisa dilaksanakan. Yang keempat, komunikasi informasi. Informasi harus dilaporkan kepada pimpinan instansi dan juga pihak lain yang sudah ditentukan oleh pemerintah. Yang kelima, pemantauan. Proses pemantauan ini bisa menilai dari kualitas kerja dari masa ke masa yang juga menjadi rekomendasi hasil audit dan review yang bisa ditindaklanjuti. D. Pemahaman sistem akuntansi pemerintah daerah. Sistem akuntansi pemerintah daerah ini menjadi bagian dari proses pengaturan pencatatan keuangan daerah yang dilakukan secara menyeluruh. Hal ini tentu saja menjadi dasar bagi pertimbangan hukum yang ada di dalam UU Nomor 32 Tahun 2004 yang mengatur tentang pemerintah daerah dan juga UU Nomor 33 Tahun 2004 mengenai perimbangan keuangan di antara pemerintah pusat dan daerah. SAPD atau Sistem Akuntansi Pemerintah Tingkat Daerah merupakan prosedur pengelolaan keuangan pemerintah yang memiliki proses pengumpulan data, pencatatan dan juga ikhtisar hingga akhirnya melakukan laporan keuangan dalam pertanggungjawaban mengenai pelaksanaan APBD, dan SAPD tersebut mempunyai karakteristik yang terdiri dari: yang pertama, basis akuntansi. Basis kas dalam pelaksanaan laporan realisasi anggaran atau LRA dan juga basis akrual menjadi basis inti guna melakukan pelaporan. Basis akrual digunakan untuk neraca keuangan. Basis kas ini digunakan agar pendapatan diakui dan juga dicatat agar diterima oleh rekening kas daerah. Yang kedua, sistem pembukuan berpasangan. Sistem ini memiliki dasar persamaan dalam dasar akuntansi yang artinya aset sama dengan utang dan juga ekuitas dana. Dan setiap transaksi yang terjadi ini akan dibukukan dengan cara mendebit perkiraan dan mengkredit perkiraan lain. SAPD juga menyajikan beberapa prosedur akuntansi mengenai penerimaan kas dan juga penyaluran serta prosedur aset tetap dan juga barang milik daerah. Dan terdapat dua subsistem dalam SAPD yang terbagi menjadi: satu, sistem akuntansi pemerintah daerah. Sistem ini akan dilakukan oleh pejabat pengelolaan keuangan daerah atau PPKD yang mencatat semua transaksi yang terjadi di pemerintahan tingkat daerah. Proses pencatatan seperti pendapatan dana, belanja bunga, subsidi, hibah hingga bantuan sosial dan juga bantuan keuangan menjadi pencatatannya. Begitu pula dengan transaksi pembiayaan, pencatatan investasi dan juga utang jangka panjang. Yang kedua, sistem akuntansi satuan. Kerja perangkat daerah sistem ini akan dilakukan oleh pejabat penatausahaan keuangan atau PPK SKPD, di mana pencatatan mengenai transaksi akan terjadi pada lingkungan satuan kerja dan juga harus dilaporkan oleh PPK SKPD. E. Akuntansi keuangan pemerintah daerah. Basis akuntansi dalam pelaporan keuangan daerah ini seperti halnya basis akuntansi pada keuangan negara, yang berarti basis kas guna pengakuan pendapatan belanja dan juga pembiayaan. Laporan keuangan pemerintah tingkat daerah ini seperti halnya laporan keuangan pada pemerintah pusat yang terdapat beberapa komponen seperti: satu, laporan realisasi anggaran LRA yang merupakan singkatan dari laporan realisasi anggaran ini akan menampilkan ikhtisar sumber alokasi dan juga pemakaian dana keuangan yang dikelola pemerintah baik di tingkat pusat maupun daerah. Laporan ini akan menampilkan perbandingan anggaran dan juga realisasinya dalam satu periode laporan tersebut. Laporan ini adalah bentuk pertanggungjawaban dari pelaksanaan APBD dari pemerintah daerah yang mencakup sumber pendanaan dan juga alokasi dana serta pemakaian sumber ekonomi tersebut. Yang kedua, neraca. Neraca menampilkan entitas pelaporan mengenai kewajiban, aset, ekuitas pada periode tertentu. Yang ketiga, laporan operasional. Laporan ini akan menampilkan ikhtisar sumber daya ekonomi yang akan menambahkan ekuitas di mana pemerintah daerah yang mengelola ekuitas tersebut. Hal ini tentu saja untuk menyelenggarakan kegiatan pemerintah di dalam satu periode laporan. Yang keempat, laporan arus kas. Laporan tersebut menampilkan informasi yang berhubungan dengan kas dan juga aktivitas operasi, investasi dan juga pendanaan. Yang kelima, laporan perubahan ekuitas. Laporan ini akan menampilkan informasi mengenai kenaikan dan penurunan ekuitas pada laporan tahunan. Yang keenam, catatan atas laporan keuangan. Sebuah laporan yang akan meliputi penjelasan secara naratif dan juga rincian yang terdapat di dalam laporan realisasi anggaran, laporan perubahan SAL, laporan operasional dan juga laporan perubahan ekuitas, dan juga neraca serta arus kas. Catatan ini akan menyajikan informasi yang sesuai dengan standar akuntansi pemerintah tersebut.
Yang ketujuh, laporan perubahan sisa anggaran lebih. Laporan ini akan menyajikan informasi mengenai kenaikan dan juga penurunan saldo anggaran lebih pada tahun pelaporan yang akan disandingkan dengan tahun sebelumnya. Laporan ini menginformasikan penggunaan dana yang tersisa guna menutup anggaran yang kurang agar bisa berjalan dengan baik.